Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sukacita atas kasih Tuhan yang tiada habis-habisnya. Bukti kasih dan kesetiaannya layak untuk kita persaksikan di kehidupan ini. Kembali menjumpai Sobat Rehat melalui renungan harian Toraya Minggu 6 Oktober 2024. Firman Tuhan senantiasa tersedia untuk menjadi bagian kita. Mari teduhkan hati dan pikiran kita sambut firman-Nya, dan karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Amsal 4 ayat 10-27. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Tempuhlah jalan hikmat. Sobat Rehat, bacaan kita menyajikan nasihat dan pengajaran seorang bapak kepada anaknya. Hikmat menjadi utama yang harus dicari dan dimiliki sepanjang hidup. Hal itu bersumber dari pengajaran orang tua, pengalaman, dan pengamatan atas laku hidup sesama. Hikmat dari dalam Amsal berhubungan langsung dengan pengertian dan pengetahuan dari Allah. Hal itu merujuk pada jalan-jalan hidup yang telah ditentukan oleh Allah untuk dipelajari, diketahui, dan dilakukan. Bacaan kita bahwa jalan hikmat membawa kepada kehidupan, seperti umur panjang, keselamatan, kesembuhan, serta hidup lurus dan optimis. Dan semuanya itu dipahami sebagai pengakuan terhadap naungan dan lindungan kuasa Tuhan bagi orang yang hidup menurut jalannya. Dan sebaliknya, jalan orang fasik menuju kebinasaan, yakni kejahatan, penuh tipu muslihat, dan rancangan jahat. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan,
penting untuk mencari dan mendapatkan hikmat Allah di kehidupan ini. Firman Tuhan yang menyapa kita dari dalam pelbagai keberadaan kehidupan kita, bagaikan oase di tengah hidup yang semakin mengalami pendangkalan. Tujuan dan laku hidup mesti melampaui hal-hal biasa yang bisa membawa kita kepada jalan fasik. Firman Tuhan mengingatkan setiap orang tua, setiap kita untuk menghidupkan kembali pengajaran-pengajaran hikmat sebagai bekal terbaik sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam menjalani kembara kehidupan di dunia ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, hikmat daripadamu, dan Engkaulah hikmat itu sendiri. Dengan hikmat Tuhan, kami boleh membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan dengan hikmat dari Tuhan, kami bisa menemukan cara kehidupan yang menuju kepada jalan yang benar. Dan juga ketiadaan hikmat, kami menuju kebinasaan. Bapa di sorga, dengan kuat kuasa dari Allah, setiap anak-anak Tuhan senantiasa dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, untuk menjalani kehidupan ini dengan menempuh jalan hikmat. Peliharakan anak-anak Tuhan di hari ini dalam pelbagai aktivitas dan rutinitas kehidupan. Yang sakit, Tuhan senantiasa jamah dengan cara Tuhan yang tidak terbatas. Yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Bahkan yang sementara bergumul di kehidupan ini, ataukah karena relasi dengan sesama, sementara dalam persoalan yang hebat, solusi yang terbaik Tuhan senantiasa berikan. Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.